Sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema menghargai waktu. Oke, saya coba dulu ya. Ya, menghargai waktu. Oke. Tahun lalu, sekitar tepatnya tanggal 4 Agustus 2020, di kota Beirut itu di sebelah utara Israel, terjadi suatu ledakan besar. Ledakan besar itu bukan karena bom, tapi karena kelalaian manusia. Akibatnya lebih dari 200 orang meninggal, 5.000 orang terluka, dan 300.000 orang kehilangan rumah. Ini terjadi di kota Beirut di bagian pelabuhannya. Ternyata penyebabnya apa? Ada 2.750 ton amonium nitrat. Sebenarnya amonium nitrat itu nggak berbahaya, kenapa? Dipakai buat pupuk. Tapi kalau disimpan tidak dengan baik, tidak sesuai aturan, terkontaminasi atau terpengaruh apa, dia menjadi bahan bom. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kenyataannya ternyata amonium nitrat itu dari berapa lama di situ? 6 tahun. 6 tahun disimpan, harusnya memang nggak disimpan di situ. Harusnya dikirim ke tempat lain. Tapi ditunda karena masalah, akibatnya 4 Agustus tahun lalu meledak. Kebakaran meledak, kalau Bapak lihat di gambar di belakang, akibatnya cukup parah, hampir seperti perang. Akibatnya apa? Pejabat pemerintah mengundurkan diri, baik karena merasa tanggung jawab dan juga ada yang ditangkap. Kenapa? Karena kelalaian. Di sini kita belajar satu hal. Kenapa? 6 tahun disimpan, kenapa dia tunda-tunda? Harusnya memang sudah dikirim ke negara lain yang membutuhkannya. Tunda-tunda terus dan penundaan itu membuat fatal. Kita belajar bahwa menunda berakibat fatal. Dalam bahasa Inggris ada istilah don't put off till tomorrow what you can do today. Bahasa Indonesianya jangan tunda sampai besok apa yang kau bisa kerjakan hari ini. Itu yang terjadi di Beirut. Dia tundanya nggak sembarang, nggak seminggu, sebulan, nggak 6 tahun ditunda. Nah, akibatnya terjadi ledakan besar, kebakaran, banyak orang meninggal. Ekonomi waktu di situ tempat udah ada COVID, kemudian ekonomi turun, ditambah ini lagi, tambah berantakan. Ini yang dibilang kalau tunda akibatnya fatal. Sebenarnya di tunda ini berhubungan dengan waktu. Dan di Amsal 6 ayat 10 kita ngomong masalah tunda ini. Saya bacakan. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Ayat 11-nya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Itu apa? Tunda. Sudah waktunya untuk bangun, sudah waktunya untuk berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat kerja, melakukan sesuatu kegiatan, tunda. Akibatnya fatal. Di Amsal 6 ayat 10-11 dikatakan ujungnya apa? Kemiskinan dan kekurangan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang menghargai waktu. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah yang pertama adalah waktu adalah pemberian Allah. Waktu adalah pemberian Allah. Kita lihat dari kejadian awal. Kejadian pasal 1 ayat 14 berkata begini, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 16 berkata begini, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yang lebih besar itu matahari untuk menguasai siang dan yang lebih kecil bulan untuk menguasai malam dan juga menjadikan bintang-bintang. Di sini kita lihat bahwa apa? Waktu itu Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang punya. Dia berikan pada kita, tinggal kita mau gunakan seperti apa. Ada 2 tokoh di Perjanjian Lama, dia sadar firman Tuhan ini. Dia tahu waktu siapa yang punya. Dia minta suatu perubahan untuk waktu itu. Kita lihat tokoh pertama. Tokoh pertama namanya Yosua. Di Yosua 10 ayat 12 berkata begini, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Di sini bicara tentang apa? Matahari tiba-tiba berhenti. Waktu berhenti. Yosua berbicara kepada Tuhan. Kenapa Yosua minta kepada Tuhan? Karena dia tahu waktu itu Tuhan yang punya.
Tuhan berikan waktu ke kita untuk kita gunakan. Yosua gunakan waktu ini di mana matahari berhenti di tengah-tengah, jadi waktu nggak bergerak untuk apa? Untuk mengalahkan Amori. Bayangkan ya, kalau misalnya kita sekarang ada di luar ruang, tiba-tiba matahari di atas, kita masuk ke mall, matahari masih di atas karena jam 12. Kita keluar mall jam 3, ternyata matahari masih di atas. Bayangin, seperti itu yang Yosua terjadi. Matahari berhenti waktu, kenapa? Permintaan Yosua. Ada satu tokoh juga di Alkitab yang mintanya juga mengenai waktu, yaitu Raja Hizkia di kerajaan Yehuda. 2 Raja-Raja 20 ayat 5 sampai 6. Telah ku dengar doamu Hizkia, telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Sebelum ayat ini, di ayat sebelumnya dikatakan Hizkia sakit keras. Dan Nabi Yesaya datang pada dia berkata bahwa Hizkia, engkau akan meninggal karena penyakit ini. Hizkia berdoa sama Tuhan, dia bilang sini kan, ku dengar doamu dan aku lihat air matamu. Dia berdoa dan menangis. Tuhan kabulkan. 15 tahun ditambahkan umurnya. Bayangkan. Ketika kita tahu Tuhan yang punya waktu, Hizkia tahu itu. Dia minta sama Tuhan. Diperpanjang 15 tahun. Ini menekankan apa yang kita pelajari hari ini. Waktu itu adalah milik Tuhan dan Tuhan berikan pada kita. Tinggal bagaimana kita gunakan. Kalau Bapak Ibu lihat di Matius 25 ayat 10 sampai 12, ini mungkin cerita yang sering kita baca, tapi tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Kalau kita selalu belajar, oh kita harus siap-siap, kita harus jaga-jaga. Kenapa? Waktu Tuhan kita nggak tahu. Tapi dari cerita ini kita belajar satu hal yang lain. Matius 25 ayat 10 sampai 12 berkata begini. Akan tetapi waktu mereka 5 gadis bodoh sedang pergi untuk membeli minyak ya, karena dia cuma punya pelita tapi nggak punya minyak. Datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukanlah pintu kami bagi kami, tetapi ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Di sini bicara apa? Ada gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Ini masalah ngomong waktu. Mereka disediakan waktu, yang satu, yang bijaksana, dia menyiapkan pelita dan minyaknya. Jadi kalau minyak dalam pelitanya habis, ada cadangan. Yang bodoh, siapkan pelita tapi tidak ada cadangannya. Ini masalah bagaimana dia gunakan waktu. Dia persiapkan waktu atau tidak. Akibatnya telat. Seringkali kita kalau lagi nih, wah dia nggak siap-siap. Kita mau bahas ini masalah telatnya gitu. Berapa kali kita sering telat melakukan sesuatu. Bulan ini kita tahu temanya adalah membangun hidup berintegritas. Salah satu integritas selain manusia baru di minggu pertama, kejujuran minggu lalu, ketika integritas mengenai waktu. Telat kemana? Telat kerja, telat kuliah, telat masuk. Pak, sekarang kan online semua. Iya, masuk ke ruang Zoom pun atau Google Meet pun ada waktunya. Saya mau sampai gini, kenapa? Ketika kita tidak menghargai waktu yang Tuhan telah berikan, kalau untuk gadis bodoh ini fatal. Kenapa? Dia tidak diterima, dikatakan tidak kenal. Kalau dalam artinya, dalam mengenai persiapan akhir zaman, ini kayak kita ditinggal. Orang yang telat kagak enak, pasti diperlakukan berbeda, seperti ini. Tentu kita mau jadi gadis yang sana, tidak telat, selalu mempersiapkan diri untuk hari ke depan. Ada satu cerita lagi, di pasal yang sama, beberapa ayat berikutnya. Ini mengenai hamba, tuan dan hamba. Tuan ini punya 3 hamba. Yang pertama dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2, yang terakhir dikasih 1 talenta. Kita lihat, Matius 25 ayat 16-18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu berlaba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang.
Bapak Ibu lihat perbedaannya. Yang satu dia menggunakan waktunya apa? Untuk menjalankan. Yang kedua juga, yang terima 2 talenta juga. Dia gunakan waktunya apa? Menjalankan uang itu. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Waktunya. Pergi, gali lubang di dalam tanah dan menyimpan uang. Artinya apa? Dia tidak kerjain apa-apa. Kalau kita dapat waktu, itu juga merupakan tanggung jawab. Kita dapat kesempatan kerja, kita dapat kesempatan usaha, kita dapat kesempatan pelayanan. Apa yang kita lakukan? Apa kita cuma diam saja, tidak melakukan tanggung jawab atau kesempatan yang Tuhan berikan? Jangan seperti orang yang dapat 1 talenta ini. Kalau Bapak Ibu baca lebih lengkap, talenta ya hamba yang menerima 1 talenta itu ujungnya apa? Dicampakkan. Kenapa? Dianggap tidak menggunakan waktunya. Untuk apa? Untuk menjalankan 1 talenta. Apapun alasannya. Dari 2 tokoh ini, kita mau belajar menjadi gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Tidak telat. Itu menunjukkan integritas kita, bagaimana kita menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga mau belajar seperti hamba yang dapat 5 talenta dan 2 talenta. Dapat waktu untuk tanggung jawab kita, usaha kita, kerja kita, kuliah kita. Lakukan. Jangan santai-santai aja. Santai-santai aja kita lihat, hamba dengan 1 talenta, dicampakkan. Dari poin pertama ini mengenai waktu adalah pemberian Tuhan, kita belajar bahwa hidup kita adalah Kristus. Mati kita ada keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Memberi buah. Memberi buah artinya apa? Kita berbuah, menghasilkan satu produk, produktif, ada sesuatu yang dihasilkan. Kalau kita bekerja, berusaha, kuliah, apapun lain itu, kita menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana orang yang berdekatan dengan kita, berinteraksi dengan kita, mendapatkan berkat atau mendapatkan manfaat. Saya mau singgung mengenai shape. Saya nggak tahu pernah dibahas atau tidak. Shape itu SHAPE, itu bicara mengenai spiritual gift. Saya tahu setiap orang percaya mendapat spiritual gift atau karunia roh. Apakah dia untuk mengajar, apakah dia untuk menghibur, atau apakah dia untuk menguatkan. Kalau kita sudah punya, gunakan. Tuhan udah gunakan, kasih kita waktu selama kita hidup ini, gunakan karunia yang roh yang disampaikan kepada kita. Jangan diamkan. Atau Tuhan juga kasih kita heart, passion. Mungkin passion kita menjahit kah? Passion kita bikin kue kah? Passion kita mendampingi orang sakit kah? Kerjakan. Gunakan waktu yang ada. Mungkin agak susah untuk kita lakukan. Ingat, semua bisa dilakukan online. Kita masak, share orang lain. Banyak orang belajar masak saat ini bukan dengan datang berkunjung, tapi apa? Oh, dia posting di Facebook, oh cara bikin kue ini begini, cara ngejahit ini. Kenapa? Dia share di YouTube. YouTube itu adalah kita mau mengajar orang lain, kita mau membagikan pengetahuan orang lain dengan free. Kalau kita punya passion itu bagikan. Atau kita punya kemampuan, ability. Apakah kita punya kemampuan teknis, misalnya menggambar, komputer kah, atau tentang musik kah, atau tentang pekerjaan rumah tangga, bangunan, apapun itu. Jangan biarkan kemampuan yang telah Tuhan berikan pada kita dalam waktu yang ada, yang kita saat ini masih hidup, kita biarkan begitu aja, gunakan. Personality, mungkin di sini orang bisa, oh ada introvert, ada extrovert. Kalau kita orangnya extrovert, berarti suka ngomong, suka bergaul, gunakan itu apa? Untuk menjangkau orang lain. Pak, kan sekarang lagi pandemi, nggak boleh berdekatan. Siapa bilang kita bisa lewat WhatsApp? WhatsApp nggak cuma ketik, bisa video call. Ada orang saat ini yang butuh perhatian. Kenapa? Ketika mereka sepi, biasanya mental mereka turun, kesehatan mereka turun. Kita yang memang suka bergaul, kita suka ngomong, jangan batasi. Ada banyak sarana untuk kita jadi berkat buat orang lain. Gunakan waktu yang udah Tuhan berikan. Jangan kita diam saja. Experience pengalaman, saya mau sampaikan sedikit. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah mengalami pengalaman apa. Kalau pernah punya pengalaman, misalnya dari keluarga broken home, atau pernah mengalami kehilangan duka cita, pernah mengalami ketergantungan, dan saudara atau Bapak Ibu telah dilepaskan, itu artinya Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk apa? Bagikan pengalaman itu, menguatkan orang yang pernah jatuh. Hanya orang yang pernah terikat sesuatu, ditolong hanya orang yang bisa terikat.
Orang-orang yang terikat narkoba biasanya ditolong oleh orang yang pernah terikat. Kenapa? Dia ngerti bagaimana keterikatannya itu. Orang-orang yang pernah mengalami mungkin keluarganya rusak, hanya bisa dilayani orang yang pernah pengalaman itu dan Tuhan udah pulihkan. Tuhan udah berikan waktu pada kita, sekarang Tuhan tanya, kita pakai buat apa? Diam saja seperti orang yang punya satu talenta dikubur. Nanti ketika Tuhan datang ditanya, kamu bikin apa dengan kemampuan yang saya berikan? Dengan pengalaman, dengan passion. Saya kubur aja. Mungkin kita orang percaya masuk surga, tapi apa? Nggak ada mahkotanya. Kenapa? Karena kita nggak gunakan waktu kita untuk jadi berkat buat orang lain. Kita pelajaran kedua mengenai waktu. Waktu yang Tuhan tentukan itu terbatas. Pokoknya 3 ayat 1 berkata gini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di dalam bahasa Inggris, Ecclesiastes 3 ayat 1, for everything there is an appointed time, waktu yang ditentukan. An appropriate time, waktu yang tepat for every activity on earth. New English Translation. Saya mau sampaikan di sini begini. Tuhan udah kasih waktu buat kita, tapi waktunya terbatas. Nggak tahu waktu kita berapa. Kalau tadi Raja Hizkia, Tuhan tambahkan 15 tahun. Kalau kita nggak tahu Tuhan tambahkan atau gimana. Semua itu ada batasannya. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ini banyak, nanti dilihat sendiri bagaimana ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang tanam. Semua ada waktunya, Tuhan sudah tentukan. Musim berganti musim. Ada waktunya, di sini ada yang lucu ya. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah itu sekarang. Dulu datang ke gereja, tepuk tangan sekarang. Ada waktunya menahan diri memeluk. Ada waktunya kita bisa bercakap, saat ini kita harus jaga jarak. Tapi kita mau belajar satu hal di sini. Bahwa masa hidup kami, Mazmur 90 ayat 10 berkata begini, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaan kami adalah kesukaran penderitaan. Sebab berlakunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Alkitab udah kasih gambar 70-80. Lebih bersyukur. Kalau lebih pendek, bersyukur juga. Yang penting apa? Gunakan selama kita punya waktu di sini. Mazmur 89:47. Ingatlah betapa singkatnya hidup manusia telah kau tentukan. Apakah hidup yang kau berikan kepada anak-anak manusia itu kosong dan sia-sia? Apakah hidup kita ini kosong dan sia-sia? Harusnya kita jawab tidak. Kenapa? Karena waktu yang Tuhan berikan saya gunakan maksimal untuk jadi berkat buat orang lain. Pertama, jadi berkat di rumah. Seorang istri jadi berkat buat suami, seorang suami jadi berkat buat istrinya. Orang tua jadi berkat buat anak, anak-anak jadi berkat orang tua. Di tempat kerja, tempat usaha jadi berkat buat orang lain. Jangan jadi batu sandungan. Dengan waktu yang terbatas, Tuhan ajarkan dalam 3 ayat ini. Efesus 5:15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Ayat yang hampir sama, Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Diulang lagi, pergunakanlah waktu yang ada. Dengan bijaksana, dengan penuh hikmat. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. 3 ayat ini cuma mau sebut satu, pergunakanlah waktu yang ada, yang terbatas ini. Dengan apa? Dengan bijaksana, dengan penuh hikmat. Menurut kehendak Allah. Bagaimana caranya kita tahu kehendak Allah? Sederhana. Kita semua pasti punya handphone. Saya nggak tahu lama baru. Ketika beli, pernahkah kita baca buku manualnya? Atau langsung pakai? Atau kita punya mobil, punya motor, ataupun apapun di rumah. Kulkas, microwave kak. Kita baca buku manualnya nggak? Atau langsung pakai aja? Biasanya sih langsung pakai aja. Akibatnya kita nggak maksimal. Kenapa? Karena kita nggak baca buku manualnya. Padahal di manual dikasih tahu, handphone ini bisa buat apa? Bisa buat audio, bisa buat video,
bisa buat nyimpen data, bisa buat bayar listrik, bahkan bisa apa? Bisa macam-macam. Semua ada di mana? Di buku manual. Balik kehidupan kita, buku manual kita apa? Alkitab. Kalau Bapak Ibu mau hidup kita bisa menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana, dengan penuh hikmat, menurut kehendak Allah, baca Alkitab. Sisihkan waktu tiap hari, tidak panjang, 15-30 menit baca Alkitab. Di buletin juga disampaikan ada renungan, baca. Kenapa? Itu buku manual kita. Ketika kita nggak tahu jalan kita tempuh, Tuhan kasih hikmat di situ. Tuhan kasih kehendaknya disampaikan di situ. Jadi jangan lupa. Mungkin balik lagi ke tadi, handphone apa? Seringkali barang-barang itu rusak kenapa? Karena kita tidak baca buku manual. Mobil rusak atau motor rusak kenapa? Baru bawa ke tempat servis. Oh, ternyata kenapa? Sebenarnya disampaikan kalau pakai mesti begini, tapi kita nggak baca. Hidup kita rusak kalau kita nggak baca buku manual yang diciptakan Allah. Ingat barang-barang buku manual yang bikin siapa? Kalau handphone misalnya Samsung berarti pabriknya Samsung yang bikin. Mobilnya misalnya Toyota berarti pabrik Toyota yang bikin. Pencipta yang bikin buku manual. Alkitab siapa yang memberikan? Pencipta kita. Baca. Dari situ kita tahu bagaimana kita bisa hidup menggunakan waktu yang ada, yang terbatas ini dengan penuh hikmat, dengan bijaksana. Sehingga namamu saja dipermuliakan. Bagian ketiga, kita akan belajar bahwa waktu yang Tuhan tentukan adalah waktu yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Menurut Tuhan atau menurut kita? Kita lihat, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita baca versi lainnya dari BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberikan keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan yang sudah tentukan semuanya. Dan ketika Tuhan tentukan itu indah pada waktunya. Tentu menurut Allah, bukan menurut kita. Tepat sesuai dengan rancangan Allah. Bukan ikut rancangan kita. Ada satu contoh yang mungkin Bapak sering lihat. Ada satu pertanyaan di Alkitab yang ini agak mengusik saya. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jawabannya, pasti Allah akan membenarkan. Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, ini banyak yang sering tanya. Kapan ya Tuhan tolong saya? Tuhan tolong kita sesuai dengan waktu Dia, bukan sesuai keinginan kita. Ada contohnya, kita lihat Ayub. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kalau kita lihat pasal-pasal ini pasal 42 ya, jadi udah panjang. Pasal 1 digambarkan bagaimana Ayub itu orang kaya. Punya semuanya, hilang. Harta bendanya hilang, anaknya juga hilang, istrinya juga istilahnya meninggalkan dia, nggak mendukung dia dalam kondisi penderitaan. Bahkan dia sendiri sakit, kulitnya sakit, ada menderita penyakit kulit. Benar-benar istilahnya dari atas dibanting. Yang lakukan bukan Tuhan, tapi Tuhan izinkan iblis untuk istilahnya menguji Ayub. Berapa lama? Ketika waktu Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan. Kita ulangi, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu waktu Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini sedang bergumul, kapan ya Tuhan tolong saya? Sabar. Minta Tuhan kasih kekuatan. Kenapa? Mungkin belum waktunya Tuhan tolong kita. Kenapa Tuhan ingin buat kita kuat? Atau Tuhan ingin buat orang lain menolong kita. Memakai orang lain menguatkan kita. Tokoh kedua, kita lihat. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau Bapak Ibu belajar mengenai Kejadian 50, ini bagaimana Yusuf. Yusuf pertama kali ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya umur berapa?
Diperkirakan itu 17 tahun, belasan tahun. Orang anak yang 17 tahun tentu apa? Wah, istilahnya lagi senang-senangnya. Punya KTP, dapat orang tua bisa beli motor, udah mau istilahnya masa depan cerah gitu. Tiba-tiba dia dimasukin ke sumur, dia dijual sebagai budak. Terus diperkirakan berapa belasan tahun dia dalam kondisi sebagai budak di rumah Potifar, kemudian dia dimasukin penjara. Kalau lihat begitu, kapan nih waktu indahnya? Tapi ada satu akhirnya, Tuhan pulihkan dia. Tuhan angkat dia jadi apa? Penguasa Mesir, nomor 2 setelah Firaun. Itu yang dibilang, nah waktunya Tuhan. Yusuf sabar? Sabar. Kita lihat tokoh ketiga. Yohanes 11 ayat 6 sampai 7. Ini agak unik. Namun setelah didengar Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ayat ini bercerita bagaimana Tuhan Yesus dapat kabar bahwa Lazarus sakit keras. Tuhan langsung datang? Enggak. Dikatakan di sini apa? Sengaja tinggal 2 hari lagi. Ketika udah sampai, Marta Maria datang, Tuhan Yesus, Lazarus sudah meninggal. Kalau kayak gini bilang, waduh, waktu terbaiknya gimana? Ternyata di balik ini, Tuhan punya rencana lain. Tuhan ingin bangkitkan Lazarus untuk mengajarkan orang bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Kalau kita belajar waktu Tuhan, yang Tuhan tentukan adalah waktu terbaik, itu versi Tuhan benar. Tadi di awal kita belajar, kita nggak ngerti. Kita tak sanggup mengerti di Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Kita cuma bisa apa? Berserah. Beriman, sabar. Kalau kita kuat, beriman, kita bisa seperti Ayub, bisa seperti Yusuf, melewati semua penderitaan dan akhirnya di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik, Tuhan pulihkan kita. Ayub Tuhan pulihkan, Yusuf dari seorang budak menjadi penguasa nomor 2 Mesir. Itu karya Tuhan. Nggak mungkin kita mengerti, tapi kita percaya Tuhan akan memulihkan kita. Sebagai penutup saya ingin simpulkan, kita belajar yang pertama, waktu adalah pemberian Tuhan. Gunakan semua yang Tuhan berikan. Jangan seperti gadis yang bodoh. Ada waktu, dia nggak melakukan persiapan. Jangan seperti hamba yang punya 1 talenta, diam saja, padahal dia dapat kesempatan. Gunakan semua waktu yang ada. Ingat, waktu itu Tuhan berikan buat kita untuk memuliakan Dia. Poin kedua kita belajar, waktu yang Tuhan tentukan itu terbatas. Dikatakan tadi, hidup kita singkat, 70 atau 80 tahun. Dan untuk yang terbatas itu kita bikin apa? Pergunakan waktu dengan hikmat, dengan bijaksana, menurut kehendak Allah. Taunya gimana? Baca kitab. Dari situ kita makin dikuatkan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga dalam kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain. Dalam poin ketiga kita belajar bahwa waktu yang Tuhan tentukan adalah waktu terbaik. Mungkin kita nggak mengerti jalan kehidupan kita saat ini. Mungkin usaha, pekerjaan kita, apapun kegiatan kita sedang berantakan, sedang dalam kondisi berat. Tapi tetap beriman, tetap kuat, tetap bersandar pada Tuhan. Ingat Ayub dan Yusuf. Dia lalui itu semua, dan ketika waktu tepat, waktu yang terbaik, Tuhan pulihkan. Tuhan janjikan pemulihan buat kita, tinggal kita saja. Mau nggak kita sabar, menanti pembentukan Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, saya undang pemain musik, song leader untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri semua. Saya rindu di akhir firman Tuhan ini kita sama-sama bernyanyi dengan judul Waktu Tuhan.